Kakak kembali lagi bersama kami di Legia Finansial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di laporan tahunan 2023 saham Friend atau PT Smart Friend Telekom Tbk. Nah, seperti biasa nanti kita lihat bagaimana isi dari laporan tahunannya. Nah, ini laporan tahunannya ya. Di sini ada disebutkan untuk presiden direkturnya yaitu ada Merja Faiz. Untuk nama kantor ada di Jangka Agus Salim nomor 45 Kebun Siri Menteng. Kemudian untuk direkturnya ada Antoni Susilo. Antoni Susilo, J alamat kantornya sama ya nih ya. Nah ini nih. Dia ini di dalam bentuk jutaan. Jadi nilainya itu jutaan dalam bentuk rupiah ya. Tapi di sini ini masih dalam yang kalau kita lihat di sini masih yang kuartal ketiga 2023 ya. Kita lihat kas dan setakat itu akan menurun dari 300-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Kemudian piutangnya. Piutang ini kalau kita lihat yang pihak berelasi meningkat ya. Bahkan bukan pihak berelasi aja sih. Pihak berelasi, pihak ketiga semua meningkat. Dari yang pihak berelasi 100-an miliaran menjadi 200-an miliaran. Yang pihak ketiga 120 miliaran menjadi 145 miliaran. Jadi semua rata-rata meningkat. Ini kayak agak macet nih ya. Piutang lain-lain pihak berhasil pihak bertiga, nah itu dalam jumlah kecil. Kemudian investasi dalam saham dia berkurang dari 2,4 triliunan menjadi 2 triliunan. Jumlah aset lancar dari 4,7 triliunan menjadi 3,5 triliunan. Untuk yang total asetnya dari 46 triliunan menurun lagi, jadi ini berkurang menjadi 45 triliunan. Ini asetnya untuk yang saham Friend ini dia berkurang ya kalau kita lihat. Kita lihat itu karena hutang atau karena apa? Hutangnya, utang usaha dan lain-lain. Pihak berelasi meningkat, pihak ketiga menurun. Nah, baru tadi kami pikir kalau piutang itu dia agak banyak, tapi meningkat. Kayak utangnya itu bisa meningkat, tapi ternyata utangnya sudah berkurang sedikit. Dan ini bagus ya. Jumlah liabilitas berkurang sedikit saja sih memang. Dari 30,7 triliunan menjadi 30,7 triliunan juga, tapi dia berkurang paling belasan miliaran. Jumlah ekuitas di sini dia berkurang juga. Dari 15,7 triliunan menjadi 15,1 triliunan. Artinya ini sama saja. Tadi kan kita liabilitas kita dia memang berkurang sedikit, tapi ekuitasnya berkurang lebih banyak. Jadi itu untuk apa? Banyak hutang berkurang sedikit, ekuitas berkurang sangat banyak. Nah inilah yang harus kita ketahui ya. Kita harus lihat juga, bukan hanya sekedar kalau hutang turun itu bagus, bukan kayak gitu. Semua perlu dilihat. Pendapatan usaha meningkat loh nih, 8,2 menjadi 8,6 triliunan. Dilihat dari beban usahanya, ada beban penjualan dan pemasaran meningkat dari 1 triliunan menjadi 1,1 triliunan. Karyawan berkurang nih. Itu main karyawan berkurang. Labanya ini jadi berkurang. Nah ini laba jadi berkurang dari 400 miliaran menjadi 300 miliaran. Nah itulah yang gak sulit. Nah, mengapa? Karena yang banyak pasar penjualan bertambah tapi labanya berkurang. Itu sebenarnya biasa itu di bagian beban-bebannya itu yang ada masalah itu ya, biaya produksi dan lain-lain gitu lah ya. Nah laba rugi bahkan kemarin 1,4 triliunan menjadi sekarang minus 600 miliaran. Kalau kita lihat mereka ada beban bunga sampai 900 miliaran. Ya, beban bunga sampai 900 miliaran. Kalau itu kemudian ada kerugian di saham 400 miliaran. Nah, inilah yang harus diwaspadai. Bila sebuah perusahaan itu pastinya dia keuangannya sudah agak gimana ya? Sudah agak gitu bagus. Tapi mereka berani mengambil resiko beli saham lagi, ternyata rugi. Nah itulah yang harus kita pertimbangkan juga. Jangan berani mengambil resiko ketika memang keuangan sedang tidak bagus-bagus. Dan di sini kalau kita lihat memang dia beban bunga meningkat. Biasa beban bunga meningkat karena pinjaman banyak dan lain-lain gitu lah ya. Nah itulah yang harus diwaspadai. Maka ada yang bilang ketika sebuah perusahaan dia itu beban ibaratnya dia pinjam sana pinjam sini terlalu banyak yang harus dibayar, maka penjualan menjadi hampir tidak berarti karena harus menutupi
biaya-biaya tersebut. Makanya kita harus waspada dan melihat sebuah perusahaan juga. Nah, ini ada apa ini? Nah, pemegang saham. Ini ada disebutkan Dewan Komisaris ya, ini kayak sama dengan tahun lalu semua. Dewan Komisaris, ada Dr. Darmin Nasution, Presiden Direktur dan Meja Facis, Wakil Presiden Komisaris Ferry Salman, Direktur Antoni Susilo, Marco Paul Iwan Sumampo, dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya hanya sampai ini yang di kuartal ketiga ya. Berarti ini kalau mau dibilang kayaknya pun sudah telat laporan keuangannya. Dimana saat ini rata-rata perusahaan sudah mulai mengeluarkan untuk yang laporan tahunan, ini masih laporan kuartal ketiga. Jadi bagi ada yang belum tahu laporan kuartal ketiga itu apa, artinya dalam laporan keuangan itu dibagi menjadi 4 kuartal. 4 kuartal, jadi satu kuartal itu ibaratnya 3 bulan. Kalau kuartal ketiga itu berarti hanya sampai bulan September ya. Sampai bulan September, nah kalau tahunan kan udah sampai akhir bulan. Ini kasnya. Kasnya ini untuk yang di tangan rupiah meningkat dari 1 miliaran menjadi 15 miliaran. Karena ada yang bank. Nah ini mereka ternyata ada relasi dengan yang Sinarmas. Dari 6 miliaran mereka meningkat menjadi 32 miliaran. Pihak ketiga paling banyak di konsentrasi ya, mencapai 90-an miliaran. Kalau Amerika kayak gitu apa, ada renminbi juga berkurang drastis. Ini piutang usaha. Piutang usaha di sini rata-rata meningkat baik yang berrelasi maupun pihak ketiga. Tapi yang internasional memang berkurang, yang banyak itu yang lokal. Nah, tapi kalau internasional itu lebih gak suka. Saya lebih gak suka nunda-nunda gitu, tapi yang lokal nih banyak ya yang gak bayar-bayar ya. Tapi kita lihat apakah karena tadi peningkatan penjualan atau karena dia memang macet sekali ya, karena nanti selesai tadi. Oh, ini jumlahnya ini sebenarnya tergolong macet loh. Kita lihat dari 2 miliaran menjadi 27 miliaran untuk yang lewat dari 4 bulan. Lewat dari 4 bulan menjadi 27 miliaran dari 2 miliaran. Berarti itu hampir 10 kali lipat lebih itu. Hebat sekali ya angkanya ini ya. Tapi memang ada yang pihak penelitian dan pihak ketiga juga. Nah, kalau yang ini ada aset lancar, nih ada aset tetapnya. Ini goodwill dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau yang ini saham-saham seperti ini, misalnya kalau untuk sebuah saham yang perusahaannya keuangannya itu agak kurang bagus, biasanya kan harga sahamnya itu kan turun terus. Tapi kalau misalnya kalau ada sebuah keajaiban, itulah yang bisa membuat harga saham menjadi naik cukup drastis. Jadi sekarang kita harus pintar-pintar, misalnya kalau perusahaan nanti ada event, nah misalnya ada event itu yang semua orang tidak tahu tapi kita tahu, nah kita bisa masuk duluan dan ternyata memang benar perusahaan itu berubah menjadi perusahaan yang cukup bagus, nah itu bisa mendongkrak kinerja sih. Nah, ini pajak penghasilan kita skip. Nah ini ada aset-asetnya nih.
Ini bunga variabel. Bunga variabel ya. Kas sedekah nih kayak udah ulang-ulang ya. Piutang usaha. Jumlah brutonya nih. Ini ada sistem tarif juga. Kayak gitu apa ya ini laporan keuangan ini? Kayak buat seadanya aja gitu ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya frustasi.